Salam, semangat-semangat, sukacita-sukacita. Apa kabar jemaat MDC dimanapun Anda berada? Senang dapat menjumpai Anda kembali dalam ibadah online hari ini. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dan beribadah dengan cara yang berkenan kepadanya. Kita fokuskan hati kita untuk menyembah Tuhan dengan cara yang benar. Kita naikkan pujian dan penyembahan dengan segenap hati kita dan kita buka hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat datang di keluarga masa depan cerah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Perdamaian Bogor. Anda bukan orang asing di sini, karena kita adalah satu keluarga di dalam Kristus. Dalam ibadah ini, kita mau menjadikan Yesus sebagai pusat hidup kita. Biarlah semua ibadah kita hanya untuk memuliakan Tuhan saja. Haleluya. Sesuai dengan amanat agung Yesus Kristus, kita melakukan pemuritan untuk setiap anggota gereja. Semua yang melayani dalam gereja kita harus mengikuti pemuritan. Ada 2 paket pemuritan dalam gereja kita, yaitu dasar kekristenan atau DK dan hidup berjemaat atau disingkat dengan HB. Kami menganjurkan saudara-saudari mengikuti pemuritan ini dan pasti akan bertumbuh dan diberkati. Sebagai gereja sel, kami menyelenggarakan kelompok-kelompok kecil di rumah. Supaya apa? Supaya kehidupan kekristenan kita bukan hanya sebagai suatu acara saja, tetapi kekristenan adalah komunitas yang saling membangun satu dengan yang lain. Silakan lihat di warna jemaat untuk mengikuti sel grup yang terdekat atau biasa kita sebut dengan kesan kelompok saling memperhatikan. Selamat datang dan selamat beribadah dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, berjumpa lagi di ibadah online hari ini. Saya percaya kita semua siap memuji Tuhan, amin. Puji Tuhan, satu nama yang kita tinggikan yaitu nama Yesus. Sebab ditulis di dalam Filipi 2 ayat 10. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Amin. Siap memuji Tuhan? Haleluya. Kita tinggikan nama Yesus, nama yang berkuasa. Dia adalah Allah yang layak kita tinggikan. Terima kasih Tuhan. Segalanya untuk Engkau. Kami beri yang terbaik buat nama Yesus. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal. Oh amin.
Haleluya. Sungguh saudara, kita bertemu dengan Dia, kita melihat kasih-Nya. Kasih-Nya tak pernah berkesudahan. Saatnya kita menyembah kepada Tuhan. Kita fokuskan hati dan pikiran kita kepada Dia. Hanya Dia yang layak kita sembah. Terima kasih Tuhan. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertahta di atas pujian. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari sembah kepada Tuhan. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertahta di atas pujian. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertahta di atas. Mari angkat hatiku. Haleluya. Ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, oh yes Lord. Ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan.
Haleluya Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, kami punya Allah yang selalu mengasihi kami. Kami beri yang terbaik untuk Tuhan, penyembahan kami Tuhan. Terimalah Tuhan sebagai ucapan syukur kami Tuhan. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan memberikan firman Allah yang memberi kekuatan buat kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, buat Bapak Sukayadi yang menyampaikan firman Allah. Kiranya Engkau urapi beliau Tuhan. Sampaikan isi hatimu. Kami percaya firman Tuhan memberikan kelegaan buat kami. Kekuatan yang baru daripada Tuhan dicurahkan. Terima kasih Bapak, kami serahkan doa penyembahan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Pada waktu saya menerima jadwal dari Bapak Fusi yang sudah dipanggil oleh Tuhan mendahului saya yakin dan percaya firman Tuhan ini bukan kebetulan. Yang dikatakan dalam Filipi 4 ayat yang ke-13 pada khusus dikatakan dalam bahasa aslinya demikian. Panta estau ento endu namois ti mi. Artinya kalau dalam bahasa Indonesia, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sedangkan terjemahan bahasa Yunaninya dikatakan, segala hal aku sanggup melakukan di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Tapi saya akan bacakan dari ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-13 saja supaya menyingkat waktu. Dikatakan demikian. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu, perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi maksudnya Bapak Ibu Saudara, khususnya ayat kunci atau ayat sentral dalam ayat yang ke-13, Filipi 4 ayat 10 sampai 13, khususnya 13, dikatakan di sana dengan jelas firman Tuhan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Artinya segala itu berarti Bapak Ibu Saudara, semua yang terjadi. Artinya segala sesuatu yang kita hadapi, yang dihadapi oleh Paulus pada waktu itu, terjadi kepada dia. Dan terjadinya itu
pada waktu di perjalanan pelayanannya. Segala perkara dapat kutanggung. Arti segala berarti persoalan, masalah, tekanan, kekurangan, sakit penyakit, apa saja. Dan firman Tuhan berkata dengan jelas, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Dan Paulus sendiri menyampaikan ini kepada jemaat Filipi pada waktu itu. Karena dalam perjalanan pelayanannya dia menghadapi persoalan masalah. Kata yang dipakai di sini, estou, itu artinya Bapak Ibu, dalam segala perkara Tuhan memberikan kekuatan. Kekuatan yang dimiliki oleh Paulus. Kuasa yang dimiliki oleh Paulus yang akan menyanggupkan dia untuk menghadapi setiap persoalan masalah yang dialami dia. Dalam ayat 10 sampai dengan 11 itu Paulus berkata, aku tahu kebaikanmu, aku tahu kau akan memberikan segala sesuatu kepada aku. Tapi kau tidak usah khawatir kalau itu belum sampai. Karena dalam segala persoalan masalah ada satu rahasia Tuhan yang diberikan padaku sehingga kuat. Dikatakan oleh Paulus sendiri pada waktu, dikatakan di ayat 12 di sana. Sekali lagi saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara demikian. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Saat-saat ini banyak orang sedang dalam pergumulan untuk bisnisnya, untuk ekonominya, untuk persoalannya. Hampir seluruh bangsa dunia, bahkan di Indonesia. Tapi sebagai orang percaya, Paulus menguatkan kita, Paulus menguatkan jemaat Filipi. Karena jemaat Filipi juga dalam kekurangannya dia memberikan persembahan kepada Tuhan melalui Paulus. Tapi Paulus mengatakan, tenang saja, yang namanya kekurangan. Nah, kalau saat-saat ini kita sedang mengalami kekurangan itu, ada banyak sekarang orang di PHK, ada banyak orang yang saat ini kesulitan keuangan, termasuk banyak hamba Tuhan. Teman-teman saya juga mengalami kekurangan, pengusaha mengalami kekurangan. Nah, kata kekurangan dalam bahasa aslinya itu berarti miskin atau lapar. Kata kekurangan berarti juga Bapak Ibu Saudara dalam bahasa aslinya itu tidak mempunyai sesuatu yang dibutuhkan atas kejadian yang terjadi untuk mendapatkan sesuatu atau untuk mendapatkan sesuatu yang diperlukan. Itu kata kekurangan. Dan Paulus katakan kepada jemaat Filipi, kamu tidak usah takut. Apa yang namanya kekurangan, aku pernah mengalami. Apa yang namanya kelaparan, aku pernah mengalami. Jadi kamu tenang saja, gak apa-apa. Paulus ingin berkata demikian. Dengan secara sederhana, kata kekurangan berarti dia dalam bahasa aslinya itu berarti dia hidup bisa sederhana dengan cara mendisiplin diri. Bapak Ibu Saudara, orang yang kekurangan gak enak. Orang yang kekurangan berarti ada sesuatu kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi dalam hidup. Tapi kenapa Paulus berkata, dalam segala perkara, berarti dalam segala kekurangannya, dapat kutanggung di dalam Dia, dapat kutanggung di dalam Yesus. Saya teringat pada waktu beberapa saat yang lalu, beberapa tahun yang lalu, kira-kira hampir 28 tahun yang lalu. Saya masuk pelayanan ke pedesaan. Dan pada waktu itu, tinggal bersama dengan saya ada 8 orang. Dengan keluarga saya berarti ada 13 orang.
Saya dalam perjuangan, dalam pergumulan. Kadang makan, kadang tidak. Seharian itu pada waktu itu. Kita tidak punya apapun. Jam kira-kira sudah hampir 7:30. Hujan lebat, dingin. Tidak ada snack, tidak ada camilan. Tiba-tiba jam 8:30. Saya kaget. Karena ada orang datang. Itu pakai jas hujan. Dan dia ketuk-ketuk rumah saya. Dia berkata, "Om, saya bukakan pintu, ada apa, Bu? Saya sedang syukuran, tapi karena hujan lebat tidak ada yang datang. Bagaimana kalau nasi ini, makanan ini kami taruh tempat ini, kami serahkan tempat ini, karena saya tahu di sini banyak orang." Dan kami bersuka cita sekali karena pada waktu itu makanan bisa dimakan sampai 2 hari. Nah, maksud saya Bapak Ibu, saya pernah namanya ngalami kekurangan seperti ini. Tapi Tuhan bisa mengirimkan malaikatnya. Tapi Tuhan bisa kirimkan berkat dalam kekurangan. Makanya tidak perlu khawatir. Justru Paulus juga menghiburkan jemaat yang akan mengirimkan pada dia akan sampai-sampai. Tapi Paulus katakan, itu biasa. Kalau aku tidak bisa makan, kalau aku lapar, itu biasa. Jadi bukan penderitaan. Saya percaya dalam kesukaran kita, dalam kesulitan kita. Saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara yang saat ini sedang mengalami kesulitan, kekurangan keuangan, kekurangan makanan. Tapi tetaplah percaya Tuhan bisa melakukan perkara besar. Ingat Elia, ingat janda Sarfat. Dan kekurangannya dia justru memberi kepada Tuhan. Dan Tuhan pelihara. Dan Paulus juga katakan, dalam kekurangan aku pernah merasakan, dalam kelimpahan aku pun pernah merasakan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kelimpahan di sana dalam bahasa asli dikatakan, ya, itu artinya makmur atau sampai tumpah keluar saking banyaknya, saking melimpahnya, atau banyak sekali sampai gak muat. Jadi Paulus pernah mengalami itu pada waktu dia belum bertobat. Kurang apa? Dia tidak kurang sesuatu apapun. Tapi pada waktu masuk dalam pelayanan, dia mengalami kekurangan. Bahkan juga dikatakan ada banyak orang memberikan sehingga aku kelimpahan, sehingga aku bisa membagi. Saya percaya, saya yakin, gampang kita mengucapkan ayat ini, gampang kita memuji Tuhan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Mudah bukan? Tapi apakah kita percaya apa yang terjadi dalam hidup kita? Kalau saat ini kau sedang mengalami kekurangan segala sesuatu, dan pada waktu yang lalu engkau sedang mengalami kelimpahan, dua-duanya sudah terjadi. Saya mengalami dua-duanya terjadi. Kelimpahan oke, kekurangan oke. Jadi itu tidak pernah mengubah iman percaya saya kepada Tuhan Yesus. Karena Paulus juga kata, dapat kutanggung di dalam Dia. Kekuatanmu, harta bendamu, keuanganmu, kekayaanmu, bisnismu. Sekarang ini banyak orang sedang mengalami kesulitan. Teman-teman saya di Jawa Timur, banyak teman bisnis yang dia berkata, sudah saya rugi triliun, saya rugi miliaran, saya rugi ratusan juta. Sekarang harus buat kue lagi. Sekarang harus buat makanan yang bisa dimakan dan dibawa kemana-mana. Tapi tetaplah percaya bahwa Tuhan apabila berjanji, sesuai dengan firman Tuhan, kalau kau datang kepadaku, kalau kau menyediakan hatimu,
Karena kau membangun mezbah sesuai dengan Keluaran 20:24, maka aku akan datang memberkati engkau. Jadi maksud Paulus begini, kamu tenang saja. Yang namanya kekurangan, yang namanya kelimpahan, itu pernah aku alami. Jadi kamu gak usah bingung, kamu gak usah khawatir. Karena firman Tuhan juga bilang, burung pipit di udara dipelihara. Kelimpahan di sini tidak hanya kelimpahan berkat, tetapi kelimpahan syukur, kelimpahan sukacita, kelimpahan damai sejahtera. Seperti banyak orang katakan, para dokter katakan, kalau saat ini sedang terjadi virus corona, tanggapilah itu dengan sukacita, tanggapilah itu dengan damai sejahtera. Siapa orang yang takut, karena kata kelimpahan berarti dalam segala keadaan apapun, ya kata kelimpahan itu berarti termasuk sehat dalam bahasa asing. Orang yang takut bisa didatangi oleh berbagai-bagai penyakit, bisa menyebabkan sakit penyakit. Jadi maksud saya Bapak Ibu saudara, kalau hari ini, hari-hari yang tidak menguntungkan, hari-hari yang menyulitkan, hari-hari yang menyusahkan, hari-hari yang membingungkan, tetaplah berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, pasti ada jalan. Saya tetap hamba Tuhan pedesaan. Buktinya Tuhan tetap memelihara. Buktinya Tuhan tetap menolong. Kalau dulu saya kesulitan untuk beli makanan, beli pakaian, beli ini, beli itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, aku juga pernah merasakan kelimpahan. Kelimpahan segala sesuatu. Dan yang ketiga dikatakan di sana, di dalam segala keadaan. Enak gak enak? Kita harus percaya. Dalam segala perkara, engkau diberikan kekuatan untuk memikul. Ingat firman Tuhan katakan 1 Korintus 10:13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu adalah pencobaan biasa yang dialami semua orang. Oleh karena itu, tetap percaya di dalam Dia, dalam nama Yesus ada kekuatan. Keadaan itu situasi, kondisi yang sedang terjadi. Seperti saat ini, seperti dalam keadaan Paulus, keadaan sekali lagi situasi di tempat yang mungkin menyulitkan atau yang sulit. Keadaan yang tidak bisa kita lakukan apapun. Kita tidak bisa maju, kita tidak bisa mundur, menyimpang ke kiri dan ke kanan. Tidak bisa melakukan apapun dalam situasi yang benar-benar terjepit, itu namanya keadaan. Sudah tidak bisa lagi melakukan atau bergerak ke sana ke sini. Karena mungkin PSBB seperti di Bogor, di Jakarta, di Jawa Barat, di Surabaya, dan lagi menyusul tempat yang lain. Seperti Paulus, kamu tidak usah khawatir dalam keadaan ini. Karena aku mengalami keadaan, kata keadaan, situasi di sana dalam terjemahan dalam bahasa Yunani dikatakan keadaan pada waktu aku direndahkan, dihempas badai, dipenjara, dipukul, diusir, dilupakan, ditinggalkan, dimaki, difitnah. Keadaan itu pernah terjadi padaku. Tapi ingat, Paulus katakan, di dalam nama Yesus yang memberikan kekuatan. Kalau dulu kekuatanku pada waktu menganiaya orang-orang percaya, menganiaya Kristen, tetapi kekuatan yang secara rahasia datang, itu loh namanya misteri ilahi. Kadang-kadang orang berpikir, orang percaya dalam situasi seperti ini, kenapa bisa terjadi? Dalam situasi yang tidak menguntungkan, tapi justru orang percaya kok diuntungkan. Dalam segala keadaan atau dalam segala kondisi, kita percaya pada ayat ini. Kalau bahasa Yunaninya tadi saya katakan
hanya singkat saja terjemahnya begini. Segala hal aku sanggup melakukan di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Hanya itu. Dalam segala hal Yesus yang memberikan kekuatanku. Berarti dalam segala hal ini menghadapi seperti saat ini, Bapak Ibu saudara tidak bisa kemana-mana, hanya bisa live streaming, hanya bisa melihat mungkin sosmed untuk mendengar khotbah. Bekerja susah, melakukan perjalanan susah, nggak bisa ke gereja, bisnis susah. Ini keadaan, situasi. Tapi kau tidak perlu khawatir, tidak perlu takut kalau janji Tuhan dikatakan di sana dengan jelas. Dalam segala perkara kesulitanmu, kalau kita minta kekuatan daripada Tuhan, ini janji Tuhan. Hanya Dia memberikan kekuatan secara rahasia yang tidak bisa kita dapatkan di tempat yang lain, yang tidak bisa kita dapatkan di mall, yang tidak bisa kita dapatkan melalui harta benda, yang tidak bisa kita dapatkan melalui kesenangan. Hanya di dalam Yesus. Maka percaya pada hari ini Bapak Ibu Saudara sudah dengar firman, dalam keadaan situasi yang sudah tidak bisa bergerak kemana-mana. Tapi firman Tuhan katakan di sana ada kata, sebenarnya ada kata progresif atau dinamis bahasa asing. Kalau kau di dalam Tuhan, sekalipun terjepit, sekalipun situasi tidak menguntungkan, sekalipun situasi tidak mungkin. Ingat pada waktu Paulus di penjara, pada waktu dia dipasung, gak mungkin bisa keluar, gak mungkin bisa terbebas. Tapi justru dia memuji Tuhan. Entah apa yang dinyanyikan, mungkin juga dia nyanyi, bebanku terlepas. Nah, saya percaya beban yang berat saat ini karena kekurangan. Yang lalu kalau kau sudah alami, seperti saya sudah mengalami, seperti banyak orang mengalami, karena percaya Yesus berjanji memberikan kekuatan. Dan saya pernah sampaikan dalam Ayub pasal 42 tahun lalu, ayat yang kedua, dikatakan di sana dengan jelas bahwa Allah sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana yang gagal dalam keadaan apapun. Kalau 5 ketul roti 2 ekor ikan dimakan 5 kurang lebih, mulut ikan dibuka bisa keluar dinar. Lautan Tiberia terbelah, Sungai Yordan terbelah. Gak mungkin orang dimasukkan dalam dapur api Sadrak Mesak Abednego, tapi bisa dikeluarkan. Gak mungkin kami dalam lubang singa kalau tidak diterkam. Itu keadaan. Janda Sarfat yang berkata, tinggal segenggam, setelah aku makan, aku mati. Itu keadaan. Kurang, betul-betul tidak bisa melakukan apa-apa. Saat ini mungkin yang ada di dompet saudara, yang ada dalam genggaman saudara sudah banyak berkurang, dan mungkin besok sudah tidak ada lagi. Mungkin besok sudah gak ada apa-apa yang perlu dijual, gak ada apa-apa yang perlu digadaikan. Tapi percayalah, engkau bisa mengatasi masalah bersama Yesus. Kalau saudara nyanyi, bersama Yesus lakukan perkara besar, maka percayalah perkara ajaib, perkara besar akan terjadi dalam segala kondisi atau keadaan. Seperti apa keadaanmu saat ini? Mungkin kau di PHK, mungkin kau dirumahkan. Kayak saat ini kau bingung menangani ekonomimu, istrimu, anakmu, karena mereka semua di rumah juga berlebihan. Saat yang kekurangan, saat yang berkelimpahan, mari kita belajar membagi kepada yang kekurangan. Saya tidak tahu situasi ini menimpa saudara atau tidak, tetapi firman Tuhan tidak berjanji begini: kamu tetap diberkati, kamu tetap kaya, kamu tetap melimpah, kamu tetap sehat. Kadang-kadang kita dalam keadaan yang sakit itu bisa terjadi, dalam keadaan kekurangan bisa terjadi, dalam keadaan mungkin keuanganmu sudah tidak ada lagi, dalam keadaan bangkrut bisa terjadi, dalam keadaan saudara sudah
hancur total bisa terjadi. Ingat Ayub, habis sama sekali. Itu keadaan. Percayalah kalau Paulus bicara soal ini. Dalam segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Jadi yang menanggung hidupmu itu adalah Tuhan. Jadi yang menanggung hidupmu, percayalah kalau imanmu tetap dan tidak bergeser sekalipun, maka Tuhan akan memberikan kekuatan, kau akan diberikan jalan. Kekuatan Tuhan bukan kekuatan biasa. Kata Paulus, rahasia ini aku dapatkan dalam Tuhan. Rahasianya apa? Karena dia mulai mempelajari firman. Kalau firman Tuhan berkata, keluar masuk rumahmu selalu beruntung dan berhasil, Yesus 1. Kalau firman Tuhan berkata, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, ingat, tahun lalu saya sampaikan. Dalam Matius 6:33, itu pasti akan dikenal. Bapak Ibu Saudara, dalam segala perkara dapat kutanggung Dia, dalam kekurangan, dalam kelimpahan. Kalau dua-duanya pernah terjadi, dalam situasi keadaan yang tidak menguntungkan hari-hari ini. Mungkin kau usah menangis, mungkin kau usah menjerit, seperti jemaat di tempat ini. Mereka sudah berdoa, mereka sudah menjerit. Pasti saya percaya keadaan ini akan berubah. Kalau saudara sedang dilatih imanmu, kalau saudara sedang diuji imanmu, kalau pencobaan sedang menimpa semua orang, percaya dalam Tuhan engkau akan diberikan kekuatan dan engkau akan kuat dan terus kuat. Kekuatan Tuhan itu saudara akan diberikan hikmat. Kekuatan Tuhan akan diberikan supaya saudara semakin memandu kepada Tuhan. Tanpa Tuhan, tanpa percaya Yesus, sia-sialah. Di Tuhan dan memberkati Bapak Ibu. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, saya percaya kita semua sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang baru saja kita dengar, dan biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan kita dalam kehidupan sehari-hari. Sebentar lagi kita akan mengakhiri ibadah online kita hari ini. Untuk persembahan dan perpuluhan serta dana pembangunan gereja dapat ditransfer melalui nomor rekening yang ada di layar berikut ini. Berkenaan dengan situasi yang terjadi saat ini, kita harus mengikuti peraturan pemerintah di mana kita berada. Itu sebabnya untuk ibadah tanggal 6 dan 7 Juni 2020 kita tidak berkumpul untuk mengadakan kebaktian. Namun ibadah diadakan secara online. Begitu juga dengan sekolah minggu, kesan, kelas DK, doa jemaat, dan alfa sementara ditiadakan. Kebaktian diadakan secara online dan bisa mulai diakses pada hari Sabtu pukul 17 atau pukul 5 sore melalui YouTube dengan channel MDC Bogor Online. Ibadah ini akan dilayani oleh Ibu Melani Santosa. Ibadah ini disertai dengan perjamuan kudus. Untuk anggur perjamuan disediakan oleh sekretariat dan para PK dapat mengambilnya langsung ke sekretariat. Sedangkan untuk roti atau hosti dapat disediakan oleh jemaat di rumah masing-masing melalui roti tawar yang dipotong kecil-kecil. Seperti anjuran pemerintah, jemaat diharapkan tetap berada di rumah masing-masing. Kesan online wajib dilakukan oleh masing-masing kesan. Jika ada kendala, harap menghubungi penilik wilayah. Demikian pengumuman hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sekalipun banyak hal yang gak enak, terus saudara, saya percaya kita akan makin lama makin kuat mau menghadap Allah di Sion. Tuhan pasti menolong, segala sesuatu tidak melampaui kekuatan kita. Karena Dia adalah gunung batu kita. Nah, di dalam relasi jangan sampai kepentingan diri kita mengalahkan motivasi kasih Yesus. Nah, En tu amor ya no corro más, bailo en tu amor, en tu amor. I just want to be here where you are, right where your love is. Yo quiero estar donde tú estás, donde está tu amor.
Bapak Ibu, kita telah menikmati ibadah yang begitu indah dari awal hingga pada akhirnya. Tiba waktunya kita akan segera mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Dan mari kita berdoa agar sepanjang minggu ini kita boleh mengalami penyertaan dan berkat Tuhan. Dan kita boleh melihat bahwa Tuhan membuka pintu-pintu kesempatan bagi kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita terima berkat Tuhan. Bapa, kami bersuka cita pada saat ini kami boleh menikmati ibadah online. Tapi kami boleh merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami bersyukur karena Tuhan sungguh hadir dan menyertai kami. Sehingga hari ini kami dipulihkan, kami diteguhkan, kami diberkati lewat doa, pujian, firman yang sudah disampaikan. Dan kami siap menjalani hari-hari kami ke depan. Dan biarlah berkat yang daripada Allah Bapa, anugerah dari Tuhan kami Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus itulah yang akan menyertai kami. Sehingga sepanjang minggu ini kami boleh melihat pertolongan Tuhan, keberhasilan yang daripada Allah dalam setiap area kehidupan kami. Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu. Kami bersyukur, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Tuhan berkati kami, lindungi kami dari segala sakit penyakit, dari segala virus yang sedang ada di sekitar kami ya Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, perlindungan-Mu ada atas kami. Berkati juga bangsa kami Indonesia yang sementara berperang melawat virus corona ini ya Tuhan. Engkau sendiri akan menolong bangsa kami keluar dari krisis ini. Sehingga damai sejahtera Tuhan boleh ada atas bangsa kami. Kami bersyukur untuk hari ini. Kami terima berkat-Mu dengan penuh sukacita. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita semua.